Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Ibu Dika Tripitasari MPD akan mempresentasikan materi mengenai penelitian agama dan keagamaan. Makalah ini disusun oleh Zakiatur Rohmah dengan NIM 201200434 dan Ziani Fauziah dengan NIM 201200437. Nah, pembahasan di makalah kami ada 5. Yang pertama, penelitian agama dan keagamaan. Yang kedua, perbedaan penelitian agama dan keagamaan. Lalu, metode penelitian agama dan keagamaan. Sumbangan penelitian agama terhadap keilmuan, objek penelitian agama. Nah, yang pertama, penelitian agama dan keagamaan. Penelitian agama terhadap agama merupakan salah satu bagian dari proses manusia untuk memahami agama lebih kreatif dan dinamis, terutama untuk menyumbangkan kisi-kisi kemanusiaan yang lebih baik. Penelitian agama atau research on religious lebih ditekankan pada aspek pemikiran atau thought dan interaksi sosial. Pada aspek pemikiran, menggunakan metode filsafat dan ilmu-ilmu humaniora, sedangkan pada aspek interaksi sosial, yakni penelitian keagamaan sebagai produk interaksi sosial menggunakan pendekatan sosiologi, antropologi, sejarah sosial yang biasa berlaku, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, perbedaan penelitian agama dan keagamaan. Penelitian agama lebih mengutamakan pada materi agama, sehingga sasarannya terletak pada 3 elemen pokok, yaitu ritus, mitos, dan magis. Sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan atau religious system. Menurut M. atau Muzhar menyatakan bahwa perbedaan antara penelitian agama dan penelitian keagamaan perlu disadari karena perbedaan tersebut membedakan jenis metode penelitian yang diperlukan. Untuk penelitian agama yang sasarnya adalah agama sebagai doktrin, itu bagi pengembangan suatu metodologi penelitian tersebut terbuka, bahkan sudah ada yang merintisnya. Adanya ilmu usul fikih sebagai metode istinbat hukum dalam agama Islam dan ilmu mustalahul hadis sebagai metode untuk menilai akurasi sabda Nabi Muhammad SAW merupakan bukti bahwa keinginan untuk mengembangkan metodologi penelitian tersendiri bagi bidang pengetahuan agama ini pernah muncul. Persoalan berikutnya adalah apakah kita hendak menyempurnakannya atau meniadakannya sama sekali dan menggantikannya dengan yang baru, atau tidak menggantikannya sama sekali dan membiarkannya tidak ada. Sedangkan untuk penelitian keagamaan yang sasarannya agama sebagai gejala sosial, kita tidak perlu membuat metodologi penelitian tersendiri. Ya cukup meminjam metodologi penelitian sosial yang telah ada. Perlu dipahami secara jelas perbedaan antara penelitian agama dan penelitian keagamaan. Penelitian agama lebih menekankan pada materi agama. Penelitian ini mengarahkan aktivitasnya pada doktrin atau teks agama yang notabene bersifat normatif. Namun demikian, penelitian ini tidak harus dilaksanakan oleh pemeluk agama itu sendiri, melainkan bisa juga dilaksanakan oleh komunitas lain yang notabene bukan pemeluk agama itu. Adapun penelitian keagamaan mengkaji aspek-aspek sosial dan budaya dari agama yang pada umumnya menggunakan pendekatan-pendekatan dari ilmu-ilmu sosial. Penelitian keagamaan tekanannya lebih pada agama sebagai sistem keagamaan dan memandang agama sebagai fenomena atau fakta sosial, yakni agama sebagaimana yang sudah mengejawantah dalam masyarakat nyata. Secara konkret,
Penelitian ini bisa digerakkan pada diskursus, semisal pengaruh unsur kepercayaan terhadap pembentukan kepribadian pemeluknya, baik secara personal individual maupun sosial kolektif. Nah, yang selanjutnya metode penelitian agama dan keagamaan. Berkenaan dengan metode penelitian yang diperlukan, Ahmad Syafi'i Mufid menjelaskan bahwa penelitian agama berkenaan dengan pemikiran atau gagasan, maka metode-metode seperti filsafat dan fisiologi adalah pilihan yang tepat. Apabila penelitian agama berkaitan dengan sikap perilaku agama, maka metode ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi merupakan metode yang paling tepat untuk digunakan. Lalu, penelitian yang berkenaan dengan benda-benda keagamaan, metode arkeologi, dan metode-metode ilmu natural yang relevan itu lebih tepat digunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam satu kegiatan penelitian tidak mesti membangun metode baru, tetapi cukup meminjam, melanjutkan, atau mengembangkan metodologi yang sudah ada dibangun oleh para ahli sebelumnya. Karena metode sosiologi dijadikan pendekatan dalam memahami agama, maka metode yang digunakan pun metode sosiologi seperti observasi, interview, dan angket. Dalam tataran sosiologi, agama dipahami sebagai perilaku yang konkret. Lalu ada tipe-tipe perilaku keagamaan, seperti pernyataan tentang supranatural, latihan psikologi seperti riyadhah, exhortation, mana, tabu, dan lain-lain. Sumbangan terhadap keilmuan. Penelitian agama juga dapat memberikan kontribusi atau sumbangan yang besar bagi pengembangan konsep pendidikan Islam. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan Islam ialah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya, menuju terbentuknya manusia seutuhnya atau insan kamil, sesuai dengan norma-norma Islam. Hasil-hasil penelitian agama yang tidak hanya bersifat doktriner dapat dijadikan sebagai acuan atau paradigma alternatif dalam pengembangan konsep pendidikan Islam. Baik, poin yang kelima yaitu mengenai objek penelitian agama. Penelitian dan pencarian metode penelitian telah menjadi bagian dari tradisi Islam. Maka dari itu, pada tahap yang paling awal, memang harus disadari benar bahwa penelitian agama sebagai suatu usaha akademis yang berarti menjadikan agama sebagai sasaran penelitian. Secara metodologis, agama haruslah dijadikan sebagai suatu fenomena yang real. Betapapun mungkin terasa agama itu sangat abstrak. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Akhirul kalam, bolo mafiq ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.